dia kalau udah marah kan mau pukul gini kan biasa kalau Pak Lutfi pukul saya itu pukulnya tuh bukan pukul tangan, bukan pukul ini, tonjok Bu. Nah waktu itu lagi marah, pas dia mau pukul gini, saya sudah dikuatkan kan dengan programnya Pak Onggi ini, dan saya langsung bilang gini dalam hati, I love you, saya sayang kamu. Dalam hati ya Bu ya, I love you, I love you. Itu dia Lutfi itu udah tangannya udah gini, tiba-tiba turun. Benar-benar nggak jadi mukul saya. Pernah saya ditekuk juga, itu sudah hampir hilang, sudah hampir putus napas. Saya cuma bilang, Lutfi, I love you, Lut, I love you. Sesudah itu jadi perubahan yang betul-betul nyata dari diri Pak Ludwig itu sejak kapan tuh Bu? Setelah 10 tahun dia meninggalkan narkoba, masih perlahan-lahan prosesnya ada ya? Masih berproses ya? Emosi masih seringkali naik juga. Ya, tapi apa ya? Yang penting setelah yang tadi dari Sinsei itu, itu kita diminta karantina 2 minggu full. Tapi totalnya 1 bulan, tapi 2 minggu full ini dia harus cuman didampingi orang yang kuat. Jadi semua keluarga harus pergi dari rumah kecuali Ludwig dan orang yang kuat yang mendampingi dia, karena dia akan teriak, dia akan sakau, dia mungkin akan berusaha menyakiti, melukai diri sendiri seperti itu. Jadi nggak boleh ada yang dampingi dia kecuali orang yang kuat, dan orang yang kuat itu ya terpaksa saya gitu loh saat itu. Orang yang kuat itu bukan kuat fisik lah ya, tapi kuat mau dua-dua, kuat terutama kuat mental. Kuat mental. Iya, karena selama masa karantina itu sama sekali nggak boleh dikasih drugsnya lagi dan tidak minum obat apapun untuk menghilang rasa sakit atau apa. Kalau mohon maaf ya, kalau kita ke dokter kan dokter kasihnya itu obat penenang supaya dia tidur lama. Gitu. Jadi kita dulu kalau belanja itu salah satunya obat tuh namanya Sanak, itu sampai habis berjuta-juta itu hanya untuk obat itu gitu loh. Nah akhirnya Ludwignya tidur terus kan gitu loh. Nah tapi kan bukan berarti sembuh ini gitu loh. Nah ketika saya ke Sinsei yang di Jakarta ini, dia bilang stop semuanya, hanya minum ramu-ramuan ini. Padahal ramuan ini kan pahit Bu, 14 macam ini kayak gitu. Nah itu dia nanti mandi pun itu akan terasa seperti ditusukin paku, ribuan paku nusukin, otomatis dia akan marah atau dia nggak mau mandi, tapi harus dipaksa mandi gitu loh. Nah jadi di situ saya yang mendampingi selama proses karantina itu 1 bulan. ya. Nah di akhir dari karantina itu semakin masa-masa tenangnya dia itu makin bertambah. Tadi kan saya ngomong dalam 24 jam cuma 2 jam ya. Nah itu semakin bertambah masa tenangnya. Nah, saya masih ingat satu kejadian malam itu dia tiba-tiba bangun dari tempat tidur, dia bilang gitu, minta makan kayak gitu kan. Terus kemudian saya layani, kemudian dia kaget lihat pipi saya kan biru-biru kan bekas dipukul itu kan. Badan saya ini nggak gampang hilang gitu loh. Jadi maksudnya gampang membekas. Kalau kena jiwit gitu aja itu udah bekas gitu. Apalagi dipukul biru gitu loh. Nah itu dia kaget. Loh kenapa itu pipi kamu kok biru-biru? Terus saya bilang oh enggak, jatuh, kepleset gitu. Hati-hati ya kalau jalan. Nah tiba-tiba berubah karakternya. Iya. Padahal dalam hati orang kamu yang pukul. Nah kok kamu yang bisa bilang hati-hati gitu kan. Nah terus itu dia ngomong, mana Nadia? Terus Nadia nggak berani deket gitu loh. Nadia soalnya sekarang pendiam, di sekolah itu dia nggak mau kumpul teman-temannya. Kenapa?
kenapa Nadia jadi gitu? Ya kalau ditanyain gurunya dia cuman bilang papa sakit. Nah, Pak Ludwig nggak ingat bagaimana selama masa karantina itu, Pak? Nggak terlalu ingat. Ya. Terus terakhir itu dia ngomong bahwa ya udah In, aku mau sembuh. Aku tolong bantuin In. Dia betul-betul minta sama saya. Tolong bantuan aku mau sembuh. Aku mau berhenti dari semua ini. Nah, itu momen yang saya ingat. Karena momen itu merupakan kayak satu pencerahan kayak satu jawaban dari Tuhan. Karena saya kan, mohon maaf latar belakang saya sebagai psikolog, itu ada namanya aha moment. Aha moment itu ketika kita membantu klien dan klien ini masih denial. Enggak kok, aku enggak apa-apa, aku enggak depresi, aku enggak sakit. Itu enggak akan bisa, psikolognya mau nolong apapun enggak akan bisa. Nah, kita bilang aha moment itu ketika ada pengakuan, ada admit dari si subjeknya ini, dari penderita bahwa iya, aku mengakui semua itu. Sekarang aku minta tolong bantuanmu. Baru berjalan proses penyembuhan itu. Oke, Bu. Jadi itu aha moment itu yang membuat saya itu terima kasih Tuhan. Saya tahu pasti bakal sembuh. Karena Ibu bisa bayangin selama saya dipukul itu setiap malam saya tidur, saya itu cuma bisa tumpang tangan. Ibu tahu kan tumpang tangan kan? Saya cuma tumpang tangan. Saya cuma bilang, Ludwig sembuh. Ludwig sembuh, Ludwig suami yang hebat, Ludwig suami yang sabar, Ludwig mengasihi saya dan lain sebagainya. Itu saya sampai bisa kuat sampai proses itu karena Tuhan ngirim lagi, orang lagi dikirim. Boleh dibilang ini adalah salah satu penolong saya, sahabat saya. Saya nggak kenal apa-apa Bu dari sama orang ini, tapi orang ini dikirim tiba-tiba dia bilang bahwa Ibu itu punya potensi untuk kembali sukses, tapi Ibu seperti punya beban hidup seperti orang naik gunung itu bawa ransel berat sekali isinya, batunya banyak banget. Jadi Ibu kalau nggak akan bisa naik ke puncak gunung kecuali lepaskan ransel ini. Terus saya bilang, Pak, saya minta dibantu, Pak. Saya mau mencapai puncak gunung itu lagi. Dan orang itu adalah namanya Bapak Onggi Yanata. Onggi Yanata. Orang yang bagi saya adalah dalam tanda kutip adalah saya anggap sebagai papa kedua saya setelah papa saya meninggal. Nah, dari situ pembelajarannya beliau ini saya itu mendapatkan kekuatan gitu bahwa setiap hari saya harus ngomong positif. Setiap hari saya harus melihat hal yang indah. Makanya kenapa saya sejak itu saya tiap tidur saya tumpang tangan. Saya bayangkan Ludwig sembuh, Tuhan maha baik, Ludwig jadi penyayang, Ludwig penyabar, Ludwig orang yang berhasil. Itu Bu yang saya lakukan terus. Nah, ternyata benar Bu, semakin hari semakin berkurang. Masih marah kadang-kadang, masih marah. Dia kalau udah marah kan mau pukul gini kan. Kan biasa kalau Pak Ludwig pukul saya itu, pukulnya tuh bukan pukul tangan, bukan pukul ini, tonjok Bu. Nah, waktu itu lagi marah, pas dia mau pukul gini, saya sudah dikuatkan kan dengan programnya Pak Onggi ini. Dan saya langsung bilang gini dalam hati, I love you. Saya sayang kamu. Dalam hati ya Bu ya. I love you. I love you. Itu dia, Ludwig itu tangannya udah gini. Tiba-tiba turun. Benar-benar gak jadi mukul saya. Pernah saya ditekuk juga. Itu sudah hampir hilang, sudah hampir putus napas. Saya cuma bilang, Ludwig I love you. I love you Lud, I love you. Saya sayang kamu. Tiba-tiba lepas. Jadi kalau Ibu lihat cerita saya sampai loncat-loncat ya, saya cuma mau menunjukkan Tuhan itu tidak pernah habis mengirim penolong. Betul Bu. Karena anak kalau saya, papa saya, mama saya juga, kemudian orang yang nggak dikenal ini yang namanya Pak Onggi, begitu banyak. Luar biasa ya Bu ya. Wow, kalau diceritain banyak banget nanti. Bisa berjilid-jilid. Tapi ya kita nggak sadar bahwa sesungguhnya mungkin banyak pasangan suami istri yang mengalami seperti Pak Ludwig dan Bu Iin. Ya di luar orang nggak bisa lihat.
Ya nggak tahu kalau kemarahan Pak Ludwig juga sampai diketahui di umum pada waktu pergi keluar. Diketahui ya. Bukan cuma terjadi di rumah. Bukan. Di mana Saya saja. nggak punya sumbu katanya teman-teman. Sumbu pendek. Nggak punya sumbu. Nggak punya sama sekali. Langsung meledak langsung. Langsung. Di depan banyak orang saya sudah sering, Bu. Nah mungkin kalau pasangan lain barangkali disembunyikan jauh-jauh di belakang. Karena saya juga mendengar ada juga orang yang di gereja jadi ya majelis penatua. Tapi ternyata di rumah juga ya tangannya kasar juga pada istrinya ya. Sulit bagi dia untuk berubah. Nah kali ini sahabat Kroso kalau kita lihat kesaksian dari Pak Ludwig dan Bu Iin. Ternyata tidak ada yang mustahil. Ya. Dan bagi sang suami yang pukul istrinya. Percayalah kata Pak Ludwig kalau hatinya digerakkan Tuhan dan bertindak yang benar, yang bahagia sebenarnya Pak Ludwig sendiri ya. Iya kan? Awalnya tetap dia yang bahagia karena dia bisa memperlakukan istrinya dengan benar. Ya. Jadi mintalah kekuatan dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan, minta dia mengubah hati kita. Sehingga tidak ada mustahil seperti Pak Ludwig ternyata sekarang masih main tangan lagi nggak, maaf ya. Enggak ya Bu. Sudah enggak. Saya sampai saya kadang-kadang tuh gini. Kadang-kadang kami lupa kapan bertengkar. Oh iya. So tiap hari itu indah saja kami kayak pacaran kembali. Kapan bertengkar 2 hari yang lalu masih bertengkar. Enggak, ini bukan bertengkar. Maksudnya nggak dianggap besar lagi ya. 2 hari lalu masih bertengkar kok Bu. Cuma kembali lagi yaitu hebatnya yang tadi saya ngomong ya. Memang tugasnya dia sama Tuhan ya. Ayo kamu marau. Kenapa? Karena kalau Ludi cuma diomongi, Lud, jangan gitu. Orang kayak Ludi nggak akan ngerti. Tapi dengan caranya Tuhan kirim Iin, dengan caranya Iin ngomong, itu akan menyadarkan saya. Iya. Jadi kalau dibilang sebenarnya bertengkar itu bisa positif, bisa negatif. Ya, betul sih, betul. Kita harus pilih. Kita nggak suami istri itu tidak boleh menolak atau menghindari pertengkaran. Kenapa? Karena ada pertengkaran positif itu yang dimana untuk saling memperbaiki. Betul. Tapi udah nggak main tangan kan Pak? Ya bertengkar positif. Kalau itulah pertengkaran negatif. Kalau bertengkar positif itu tetap berdebat sebagai suami istri tetap harus ada. Kenapa? Karena kalau tidak gitu akan ada satu potensi dari pasangan itu yang hilang. Ya. Seolah jadi korban malah. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya bilang apakah kita masih suka bertengkar? Pasti. Tapi positif. Kenapa? Kita diciptakan Tuhan kan untuk selalu punya pendapat dalam kehidupan, punya pendapat dalam perjalanan rumah tangga. Kalau salah satu cuma diem aja, rumah tangga itu akan melenceng. Bukan berarti kalau ini yang ditugaskan Tuhan ngomongi saya itu akan terus benar. Ada saatnya Tuhan akan suruh saya untuk ngomongin saya. Nah, kalau salah satu jadi menghindari pertengkaran terus karena pertengkaran positif ya. Dia tidak akan bawa keluarga itu ke jalan yang tepat seperti itu. Kalau saya boleh nambahkan sedikit, kenapa proses itu panjang dalam kehidupan rumah tangga kami? Dari tahun 2001, 2002, sekarang 2024, sudah 22 tahun. Kenapa proses itu panjang? Sebenarnya bukan prosesnya yang panjang, pilihan saya membuat proses itu panjang. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri-sendiri ya. Kalau saya memilih waktu itu, suara itu kan sebenarnya sudah ada ngomongi saya itu sudah tahun-tahun yang lalu ya. Cuma kan suara itu kan kadang-kadang ya namanya manusia kan gitu kan. Paling gampang kan kebetulan ketepaan itu. Kalau bahasa Jawa ketepaan itu seperti itu. Tapi saat saya semakin, ini suara ini nggak main-main loh. Suara ini datang untuk ngasih tahu aku. Seperti bukan karena aku dukun, bukan karena aku punya kelebihan sixth sense, tapi karena memang Tuhan mau ngomongnya aku. Seperti itu. Saya buka hati betul-betul bahwa ini suara ini betul-betul untuk mengarahkan saya ke jalan yang lebih tepat. Seperti itu. Saat itulah hati ini akan mulai. Arti kata hatinya rasanya kok jadi lebih lembut gitu loh Pak. Untuk menerima setiap pengajaran gitu ya. Kayaknya dulu nggak bisa lah. Namanya aja Ludwig Arthur. Keras banget gitu kan. Nggak tahu papa saya kenapa. Mungkin karena saya jadi kayak terlalu lembut ya waktu kecil. Makanya dikasih nama Ludwig Arthur. Tapi memang mungkin juga sesudah ini Pak Ludwig akan dipakai Tuhan. Karena kepribadian yang kuat juga itu diperlukan di kerajaan Allah ya. Di kerajaan Tuhan. Seorang yang memang tegas, kuat. Mengambil peran yang tertentu bisa barangkali sesudah ini boleh juga Bu tes kayak semacam power karakter untuk tahu kekuatannya Bapak di mana.
Sudah. Oh udah, jadi sebetulnya dominan nih kayaknya nih. Kami punya secara tidak sengaja ya, kami bertemu dengan satu platform sebetulnya. Saya pernah cerita sama Ibu Kris. Oh iya, itu platformnya yang namanya iBlooming. Itu saya suka banget dengan platform ini karena salah satunya dia mengeluarkan karakter. Jadi itu karakternya secara free tapi dapat lengkap kan. Nah saya baca itu tentang karakternya Bapak ya. Dia warnanya matte brown gitu, dan saya melihat gitu, wah benar ini suami saya, dan banyak potensi sebetulnya di dalam itu. Betul. Bahkan di situ disebut bahwa Ludwig itu nggak perlu dikasih skrip ya. Kamu tinggal kasih dia mic, dia akan berbicara dan menginspirasi banyak orang. Sekarang, padahal pertama Zoom sama beliau diem dulu. Iya, saya sampai khawatir gimana nih. Akhirnya diajak ngomong keluar semua. Jadi potensi dalam diri Pak Ludwig, nggak usah pikir saya udah mau 60 tahun. Enggak, no. Jangan disebut, Bu. No, boleh. Nanti belum dikat ya. Iya, karena Tuhan bisa pakai kita di usia apapun. Iya, betul sekali. Dan tahun-tahun yang terhilang di belakang itu yang betul, Bu. Waktu itu saya betul-betul sudah ini mau kemana lagi usiaku segitu. Kata-kata Ibu Kris, kata-kata Ibu Iin. Usia itu tinggal angka. Betul. Tuhan tentukan waktu kamu mau umur 30, 40, 50, 60. Kalau saat itu ditentukan Tuhan kamu jadi kehidupannya seperti ini, yaitu waktumu. Betul. Kamu mau ngoyo kayak apa di usia yang kamu pingin kalau memang belum waktumu, belum waktumu. Dan Tuhan menghargai setiap kita, sebagaimana firman Tuhan, Sobat Crosstalk, bahwa orang yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, orang yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Jadi Tuhan pun menerima pekerjanya, membayarnya, memberi upahnya sama yang masuk kerja pagi, sama yang masuk kerja sore banget, gitu kan? Jadi Pak Ludwig, tolong panci Mas, kalau jangan di kepala saya membesar. Oke. Nah, kalau ada yang mungkin mau disampaikan pada sahabat Crosstalk, ya nggak usah panjang-panjang Bu Iin. Bu Pendek. Iin aja. Kalau saya nggak bisa ngomong. Sudah. Saya hanya teringat satu hal yang paling kunci menurut saya gitu. Jadi dengan segala macam proses dalam hidup saya itu, tentunya sahabat Crosstalk pasti berpikir tidak mudah kan memaafkan dan melupakan semuanya itu gitu. Nah, sebetulnya saya minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memaafkan. Betul. Jadi betul-betul saya merasakan saat itu saya mendapatkan roh untuk bisa memaafkan. Dan itu terjadinya tahun 2006 di acaranya Bapak Onggi Hianata yang saya sebut tadi itu, saya betul-betul memaafkan dan melupakan. Saya tidak menoleh lagi ke masa lalu. Saya tidak mau mengingat-ingat lagi semua pukulan-pukulan itu, dan sejak itulah terjadi semua miracle. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, dulu saya adalah orang yang selalu percaya pada rencana saya, selalu percaya pada kemampuan saya. Jadi saya mengandalkan diri sendiri. Dan saya sekarang paham bahwa Tuhan tidak suka itu. Jadi justru lewat semua kejadian ini, justru saya merasa diingatkan sama Tuhan bahwa saya hanya manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Jadi saya tidak mau lagi mengandalkan kekuatan saya. Sekarang apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena proses hidup kami masih panjang ya Bu, betul, tidak berakhir dengan di sini saja. Betul, Ibu. Dan setiap hidup itu selalu ada tantangan, challenge yang datang ya. Nah, saya bukan berarti bahwa saya suka tantangan, tidak. Tapi saya percaya bahwa dalam setiap tantangan yang terjadi itu seizin Tuhan. Bahkan jatuhnya selai rambut pun itu seizin Tuhan. Betul. Maka saya hanya bisa bilang bahwa everything happen for a good reason. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Di balik musibah pun selalu ada hikmah. Dan saya hanya mau fokus melihat hikmah itu saja. Puji Tuhan. Itu aja. Thank you. Bapak, saya kasih mic. Kalau saya ngomong untuk sahabat Crosstalk, ada satu poin yang sangat terus saya tanamkan dalam diri saya adalah cobaan atau kejatuhan itu bukan Tuhan yang berikan bagi saya ya. Tapi kita yang memilih itu cobaan itu datang. Kita yang memilih terjatuhnya kita itu karena pilihan kita. Tapi berkat kebahagiaan itu dari Tuhan. Tinggal kita milih mau itu apa enggak.
Jadi jatuh cobaan itu pilihan kita, berkat kebahagiaan itu juga pilihan kita. Semua karena Tuhan. Betul. Jadi kalau hari ini saya melewati proses sangat panjang itu karena pilihan saya sendiri, proses itu panjang. Jadi kalau saya ingin bahagia lebih panjang juga lagi, saya akan pilih itu juga untuk. Tapi seizin dari Tuhan. Seperti itu, Bu. Haleluya. Baik. Sobat Crosstalk, pada akhir daripada pembicaraan kita ini sungguh luar biasa. Jadi bagi Sobat Crosstalk yang di rumahnya, rumah tangga khususnya suami dan istri, kayaknya udah gak karu-karuanan dah. Udah memilih lebih baik berpisah. Tontonlah podcast kami ini dan biarlah terinspirasi. Banyak orang yang berkata, oh Tuhan melarang perceraian, tapi kalau sampai membahayakan jiwa, ya mau nggak mau terpaksa. Nah Bu Iin udah membahayakan jiwa sih, udah dipukul, kita nggak tahu ceritanya barangkali pernah diinikan ke tembok dan sebagainya. Tapi Bu Iin mengambil respons yang sungguh luar biasa, dan itu bukan karena dia pribadi. Dia mungkin diciptakan Tuhan menjadi wanita yang cukup kuat, tapi dia tidak akan kuat berjalan sendiri kalau bukan karena Tuhan. Dan Tuhan telah memampukan dia menjadi pendamping, menjadi seorang penolong yang luar biasa bagi suaminya. Firman Tuhan berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi memang ajaran Tuhan memang begitu. Istri harus tunduk kepada suami. Lalu suami senang dong, hajar aja istrinya gitu kan ya. Tuh, pukul aja gitu. Tapi tidak. Karena ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sesungguhnya kehidupan suami istri seperti inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam seluruh rumah tangga anak-anak Tuhan sebetulnya. Nah, untuk mencapai ini enggak segampang tulisannya ternyata. Ya, barangkali untuk mencapai ini ada banyak sekali hal-hal yang harus dikorbankan sebagai istri maupun sebagai suami. Banyak kita berkata, ubahlah suamiku Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, kamu harus berubah dulu. Dengan perubahan, kamu, suamimu akan dimenangkan. Seperti itu. Nah, oke. Oh ya, suami bilang, istri nih yang gak mau tunduk sama saya. Ternyata suaminya caranya harusnya beda. Lembut, mengasihi. Berubah suami, istri berubah responsnya. Baik sahabat Crosstalk, biarlah kita semua terinspirasi luar biasa dengan apa yang kita saksikan, di mana kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati kedua narasumber, mereka tidak akan ada di tempat ini. Tuhan ingin kita menyaksikan ini dan diberkati, dan kita punya juga kemauan untuk berubah dengan kekuatan daripada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari tanpa pernah menyerah, katakan, aku diciptakan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan mau untuk aku capai dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.